Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini, di malam hari yang insyaallah penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang patut kita syukuri dengan tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Terutama kenikmatan iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang harus kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Merupakan suatu tanda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beriman. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam hari yang berbahagia ini, yang dengan keberkahan majelis ilmu, dengan keberkahan dari kembali mengingat, mengulas nasihat dari guru-guru kita, insyaallah dengan keberkahan majelis ini, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi, apa yang kita cita-citakan, Allah kabulkan, Allah ijabah. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa datang dari Imam Syafi'i bahwa di antara hari yang diijabah doa adalah di malam Jumat. Jadi semoga apa yang dicita-citakan oleh kita, apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, nasihat terutama dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, dengan harapan apa yang menjadi nasihat beliau, apa yang sama-sama kita ulang, ini menjadikan atau memberikan bekas di hati kita, sehingga kita tetap menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa upgrade kualitas menjadi lebih baik. Hal ini semata-mata demi mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita, demi mempersiapkan dari menyambut, meraih kebahagiaan yang hakiki. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Jamil, ada namanya kitab Sami'atus Syekh Yaqul. Beliau menjelaskan, atau di dalam kitab ini banyak sekali nasihat-nasihat, perkataan-perkataan mutiara-mutiara dari Maulana Syekh Abdullah Al-Harari. Syekh Jamil mengarang kitab ini dinamakan dengan Sami'atus Syekh Yaqul, artinya saya mendengar Syekh berkata. Artinya apa? Perkataan-perkataan, nasihat-nasihat yang Syekh Jamil dengar dari Syekh Abdullah, beliau tulis di dalam kitab ini. Lumayan kitabnya tebal,
cetakan pertama itu hampir dibuat oleh percetakan Darul Masyariq, itu 2 judul, dua jilid, bukan 2 judul, 2 jilid. Nah, kalau yang cetakan sini dibuat 1 jilid tapi lumayan tebal. Nah, di dalam kitab ini sangat sekali, istilahnya banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali mutiara-mutiara yang istilahnya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini sangatlah singkat. Maka dari yang singkat, dari waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan untuk melakukan berbagai macam ketaatan terhadap Allah. Nah, ada judul di sini, nasihat dari Syekh tentang pentingnya takwa, tentang bertakwa. Ketika seseorang meluruskan, benarkan apa yang menjadi urusan antara dirinya dengan Allah, maka dia sama sekali tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Makanya para ulama salaf mengatakan orang yang meluruskan, orang yang membenarkan apa yang menjadi hubungan dirinya dengan Allah, maka dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan, selama kita berada di jalan ridha, selama kita berada di jalur yang diridhoi oleh Allah, artinya apa? Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, kita menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kepada apa yang menunaikan apa yang menjadi hak orang lain dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketahuilah bahwa orang tersebut berada di dalam kebaikan. Sama halnya manusia ridho atas dirinya ataupun tidak. Ataupun tidak. Karena sebanyak apapun atau bagaimanapun posisi keadaan seseorang, itu tidak akan pernah dari mendapatkan ridhonya manusia. Siapa yang tidak terlepas dari ucapan manusia, omongan manusia? Orang kaya diomongin, orang miskin juga diomongin, orang alim diomongin, orang bodoh juga diomongin, orang ganteng diomongin, orang jelek juga diomongin. Ya, jadi siapa yang terlepas dari lisannya manusia? Makanya ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diraih. Dan tetapi ridhonya Allah adalah yang bisa diraih. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang berusaha untuk meraih ridho Allah, sesuatu yang bisa diraih daripada ketimbang sesuatu yang tidak bisa diraih, yaitu ridhonya manusia. Nah, di sini ada nasihat lagi dari Syekh bahwa bagian orang-orang kaya dari ketakwaan itu sangat sedikit. Artinya apa? Bahwa kebanyakan orang-orang bertakwa itu kebanyakan orang-orang kaya adalah takwanya itu sedikit. Ya, takwanya sedikit. Ya, tidak semua orang takwa, tapi kebanyakan dari mereka. Kemudian di antara tanda-tanda orang yang
beruntung. Di antara tanda-tanda orang yang akan jadi pemenang adalah mereka yang memiliki perhatian terhadap sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya. Perhatiannya orang tersebut terhadap sesuatu yang wajib, sesuatu yang farad, itu melebihi perhatian dia terhadap sesuatu yang sunnah. Orang di zaman sekarang banyak yang mindsetnya serba terbalik. Mereka mengira bahwa dengan memperbanyak wirid, dengan mengikuti thariqah-thariqah adalah bisa sampai kewalian, bisa sampai kepada derajat kewalian tanpa didasari dengan ilmu agama. Terutama tanpa didasari dengan ilmu agama yang pokok, yang doruri. Yaitu ketahuilah bahwa orang tersebut posisinya keadaannya dalam keadaan tertipu. Setan mengkelabui orang tersebut sehingga akhirnya dia banyak melakukan perbuatan sunnah dan meninggalkan perbuatan itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya thariqah itu adalah gabungan antara ilmu dan amal. Ini apa? Berilmu terlebih dahulu lalu diamalkan apa yang menjadi ilmunya. Adapun orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka dia dalam keadaan celaka. Nah, banyak orang mengira begitu bahwa dengan memperbanyak wirid, memperbanyak zikir, itu bisa menyampaikan kepada derajat yang tinggi tanpa didasari dengan ilmu. Maka orang tersebut adalah. Makanya tadi saya mengatakan bahwa orang atau tanda orang-orang yang menang, tanda orang-orang yang akan selamat, ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jadi pemenang adalah mereka yang memiliki perhatian terhadap sesuatu yang fardu daripada sesuatu yang sunnah. Nah, kemudian saya juga mengatakan bahwa kedekatan yang hakiki dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya apa? Kedekatan yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan setiap kewajiban-kewajiban dan meninggalkan setiap apa yang Allah haramkan. Kemudian saya juga mengatakan bahwa meninggalkan satu maksiat itu lebih afdal menurut Allah ketimbang melakukan 1000 kebaikan dari perbuatan sunnah. Meninggalkan satu perbuatan maksiat itu lebih afdal menurut Allah ketimbang melakukan 1000 atau banyak perbuatan baik dari perbuatan-perbuatan sunnah. Kenapa? Karena sebanyak apapun perbuatan sunnah yang dikerjakan seseorang, pada hakikatnya perbuatan tersebut seluruhnya adalah sesuatu yang sunnah. Adapun meninggalkan satu perbuatan maksiat adalah hukumnya wajib. Maka tentunya adalah sesuatu yang wajib harus didahulukan daripada melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Makanya orang yang menahan dirinya, orang yang berusaha dari meninggalkan satu kemaksiatan dari berbagai macam kemaksiatan terhadap Allah, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang terjatuh dalam maksiat dan dia memperbanyak perbuatan sunnah. Paham itu?
Jadi orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari melakukan satu maksiat, dari maksiat terhadap Allah, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang melakukan maksiat dan memperbanyak perbuatan sunnah. Tadi, kenapa? Karena meninggalkan satu maksiat itu hukumnya wajib, hukumnya fardhu. Adapun melakukan ribuan amaliyah sunnah, walaupun dia kerjakan seluruhnya, bagaimanapun tidak akan berubah posisi amaliyah atau amal tersebut menjadi wajib. Tidak. Paham itu? Nah, maka kemudian saya juga mengatakan orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia ini adalah dia yang Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan berbagai macam perintah Allah dengan menjalankan setiap kewajiban dan meninggalkan setiap perkara yang diharamkan. Maka dia adalah orang yang beruntung atau orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Karena dengan demikian dia telah berusaha untuk atau dia telah mendapatkan atau meraih ridho Sang Pencipta, itu Allah. Saya juga mengatakan al-alimut taqi lahu haibah, orang yang orang yang alim dan bertakwa itu memiliki haibah, memiliki wibawa. Meskipun dirinya berjalan sendirian di kalangan di antara manusia-manusia, maka orang tersebut atau alim yang bertakwa tersebut itu memiliki haibah. Makanya diceritakan tentang Zainal Abidin Ali bin Husain Imam As-Sajjad bahwa beliau itu lebih dihormati, lebih disegani ketimbang para raja, lebih ketimbang para penguasa. Kenapa? Karena tadi dia adalah bahwa alim yang bertakwa itu memiliki haibah meskipun dia berjalan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu nasihat lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjaga setiap anggota badan kita. Mata kita, lisan kita, tangan kita dari perkara-perkara yang Allah haram. Betapa banyak orang, terutama di zaman sekarang, mereka yang tidak menjaga lisannya. Terutama yang tidak menjaga lisan. Ketika mereka marah, terkadang jatuh dalam kekufuran dengan mencaci maki Allah, mencaci maki agama Islam. Sebagian orang lagi di zaman sekarang dalam keadaan posisi bercanda, bergurau, mereka terjatuh ke dalam agama Islam. Terjatuh dalam kekufuran. Sedangkan mereka tidak merasakan hal itu. Karena sebab tadi mencaci maki Allah, mencaci maki Islam dalam keadaan gurau. Sedangkan mereka tidak merasa bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam. Bahwa setiap perkataan yang di dalamnya ada unsur pelecehan terhadap Rasul, terhadap Allah, terhadap syariat Islam, maka adalah suatu perkataan yang kufur. Kemudian nasihat lain. Wajibkan bagi kita untuk diwajibkan bagi kita untuk menjaga tangan kita, lisan kita, hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan, mulut, kaki, hati untuk kita pergunakan itu semua
di dalam suatu perkara yang Allah halalkan, di dalam suatu perkara yang Allah perbolehkan, itu dengan melakukan berbagai macam bentuk taat. Dengan demikian, ketika kita mempergunakan anggota badan kita, tangan kita, kita di dalam ketaatan, Allah memberikan pahala. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang mempergunakan anggota badannya di dalam perkara yang Allah haramkan, maka anggota badannya tersebut menjadi mara bahaya bagi diri. Artinya kenapa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau menciptakan anggota badan di dalam diri kita itu sebagai bentuk amanah. Artinya apa? Bahwa kelak amanah tersebut akan ditanya di akhirat. Apakah dipergunakan di dalam berbagai bentuk, berbagai macam kebaikan, atau malah sebaliknya digunakan di dalam berbagai bentuk perbuatan maksiat. Di dalam sebuah hadis yang sabit dari Rasulullah bahwa kelak di hari kiamat jari-jari atau ruas jari itu akan ditanya, akan berkata sebagaimana lisan ketika itu atau di hari kiamat nanti berkata. Artinya apa? Bahwa akan bersaksi jari-jari tentang terhadap sesuatu yang dipergunakan oleh apa jari tersebut, apakah dilakukan atau dipergunakan dalam kebaikan atau maksud baik dalam keburukan. Begitu juga. Jadi menjadi saksi, begitu juga jari jemari ruas. Itu menjadi saksi bahwa kalau seandainya sering digunakan untuk berzikir atau dipergunakan untuk berzikir, maka akan bersaksi akan hal itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Artinya apa? Bahwa sesuatu yang bisa dijadikan perbekalan oleh seseorang dari kehidupan di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa definisi takwa adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan setiap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan setiap perkara yang Allah haramkan. Kemudian takwa itu tidak akan bisa diraih, tidak akan sampai seseorang kepada derajat takwa kecuali didasari dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tidak meyakini akidah yang benar, tidak akan sama sekali sampai kepada derajat takwa. Tidak akan sama sekali sampai kepada derajat takwa, meskipun dia melakukan berbagai macam ketaatan. Dari melakukan salat, dari melakukan puasa, haji tiap tahun, zakat tiap tahun. Akan tetapi kalau seandainya tanpa akidah yang benar, sebanyak apapun orang melakukan ketaatan, tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa. Sebagian orang ada di zaman sekarang, atau sebagian kelompok banyak, atau ada sebagian kelompok yang menyimpang. Sebagian mereka ada yang menyimpang sehingga
sampai kepada batas kekufuran. Mereka keluar dari agama Islam dan mereka mengira bahwa dirinya dalam keadaan Muslim. Tetapi pada hakikatnya mereka telah keluar dari agama Islam. Ada lagi sebagian kelompok yang tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi akidahnya mereka adalah suatu maksiat. Kenapa? Karena menyalahi apa yang telah diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat. Adapun kita, alhamdulillah, 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 Allah jadikan kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita adalah akidah yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Terus turun temurun antar generasi dari sahabat, kemudian ulama salaf sampai di hari kita sekarang. Ahlul Bait Rasulullah, Al-Hasan, Al-Husain, dan lain sebagainya dalam akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini? Kemudian, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa ibrah itu dengan takwa. Ibrah itu al-ibratu bit taqwa. Saya di sini mengatakan bahwa orang Turki yang bertakwa itu lebih mulia, lebih utama menurut Rasulullah dibandingkan dengan orang Quraisy, turunan Quraisy yang fasik. Lebih utama daripada turunan Bani Hashim yang fasik. Meskipun Rasulullah posisinya adalah beliau seorang Hashimi, turunan Bani Hashim. Beliau seorang Quraisy, orang kabilah Quraisy. Nah, jadi dengan demikian, orang keturunan Bani Hashim, orang keturunan kabilah Quraisy yang tidak bertakwa itu lebih mulia ketimbang maka lebih mulia dari dia orang, misalkan orang Turki, orang Papua yang bertakwa, yang lebih dekat terhadap Rasulullah dan lebih Rasulullah cintai. Paham itu? Jadi ya di Indonesia sebagian terkadang fanatik buta yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang ta'assub itu mungkin, yang fanatik buta itu sesuatu yang bau bangke. Makanya sebagian orang di zaman sekarang banyak dari mereka yang tertipu dengan public figure. Sehingga akhirnya apa? Mengira bahwa ketika suatu perbuatan, ketika suatu amal dilakukan oleh si fulan dan si fulan, itu mengira bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Padahal nggak bisa dijadikan patokan fulan dan si fulan. Perbuatan yang bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Kalau seandainya perbuatan para sahabat aja tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah, sebagai dalil, bagaimana dengan perbuatan si fulan dan si fulan? Pakaian yang dikenakan oleh seseorang itu tidak bisa menjadikan dirinya suci. Kemudian gambaran, artinya sholat yang tidak sesuai dengan syariat, puasa yang tidak sesuai dengan syariat, itu juga tidak bisa mensucikan seseorang. Tapi apa yang mensucikan seseorang adalah amalnya
yang sesuai dengan syariat Allah. Amalnya yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Orang yang seperti inilah, orang yang beramal seperti inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu artinya apa? Apa itu? Nah, di sini saya juga mengatakan, ini terutama bagi orang-orang Indonesia, tidak semestinya seseorang itu gentar dengan nama dan embel-embel, dengan nama dan gedenya undang-undang yang dipakai. Kenapa? Karena imamah, tahu kan imamah undang-undang adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh Dajjal dan juga orang mukmin yang shadiq. Banyakkan orang di zaman di Indonesia tertipu dengan bungkus. Ada orang Indonesia jenggot ada orang luar negeri, orang Arab begitu, masuk Indonesia jenggotan dikit, godegan dikit dikira syekh. Ada kejadian nyata itu. Di Syekh Tariq Laham yang menceritakan bahwa ada orang Libanon datang ke Indonesia, di sananya tukang istilahnya ya apa anak jalanan gitu. Datang ke Indonesia dikira syekh. Ya subhanallah. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup dengan doa. Ya Jalali wal Ikram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa dzurriyyatan thayyibah aslahah sabiqan wa fis sama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.